Selamat datang di tutorial katalis berpoli dengan saya Oktabani STMT. Di kuliah kali ini kita akan lebih banyak membahas mengenai problem-problem untuk katalis berpori. Nah, di contoh ini kita akan menghadapi pemilihan diameter untuk katalis berpori. Jadi dalam problem kali ini adalah kita memiliki sebuah reaktor packet bed yang menjalankan reaksi A menjadi R dalam fase gas pada 10 atm dan 336 derajat Celcius, dan reaksi ini reaktor ini menghasilkan 90% konversi untuk umpan A murni. Nah, sejauh ini kita sudah melangsungkan reaksi kita ya, jadi kita punya data yang cukup untuk reaksi kita. Nah, tetapi seorang salesman katalis itu menggaransikannya bahwa pada rejim bebas difusi pori, reaksi kita itu dapat berlangsung menggunakan katalis baru berpori dengan laju yang diberikan oleh persamaan berikut ini. Min RA sama dengan 0,88 dikali konsentrasi A. Nah, yang mana laju ini sebenarnya jauh lebih baik daripada laju reaksi kita sekarang ini. Katalis yang ditawarkan itu cukup mahal karena formulasinya menggunakan dropping kokabura yang terkompresi dan dijual per berat. Nah, tetapi kita masih mencoba karena lajunya sangat menggiurkan, kita masih mencoba menggunakan katalis ini. Nah, data yang diberikan meliputi pertama ada difusivitas efektif untuk laju difusi dalam pori itu adalah 2 kali 10 pangkat -6 meter kubik per meter katalis second. Kemudian lajunya adalah ini, perhatikan lajunya itu ber-OD1. Untuk mencari diameter yang tepat, kita bisa mengaitkan dimensi diameter ini dengan syarat dari reaksi agar bebas dari difusi pori. Nah, agar bebas dari difusi pori, kita tahu bahwa nilai modulus Thiele untuk operasi kita itu harus di bawah atau sama dengan 0,4. Nah, modulus Thiele untuk reaksi kali ini karena dia ber-OD1, maka kita menggunakan nilai M-nya itu hanya akar K per dE, dan untuk nilai L yaitu dimensi dari yang berhubungan dengan dimensi katalis, kita menggunakan untuk bola itu adalah sebesar dP per 6. Nah, kita substitusi kembali nilai L dengan dP per 6 dan menyusun ulang persamaan di atas ini, persamaan ini kita akan mendapatkan bahwa dP itu harus lebih kecil sama dengan 2,4 dikali dengan akar dE per K. Kita substitusi nilai dE dan K, kita akan peroleh bahwa dP itu harus sama lebih kecil sama dengan 3,6 kali 10 pangkat negatif 3 meter atau kalau kita ubah ke dalam satuan cm, dP itu harus lebih kecil sama dengan 0,36 cm. Nah, itulah tadi salah satu contoh pengaplikasian ini materi dari katalis berpori kita. Nah, kita akan mencoba membahas contoh yang kedua. Di sini contoh ini diambil dari buku Octave Levenspiel nom problem 1821. Nah, jadi dalam contoh ini sebuah reaksi A menjadi R akan dilangsungkan dalam pelet katalis berpori dengan diameter partikel 6 mm. Difusivitas efektifnya 10 pangkat negatif 6 meter kubik per meter katalis dikali second. Di sini kita ingin tahu berapa banyak sih reaksi itu diperlambat oleh efek dari hambatan difusi pori jika konsentrasi dari reaktan yang menuju ke partikel kita itu adalah 100 mol per meter kubik dan laju bebas hambatan difusi porinya itu adalah disampaikan dalam persamaan ini min RA itu sama dengan 0,1 dikali CA kuadrat. Perhatikan ini sekarang sudah menjadi reaksi ber-OD2. Nah, mungkin Anda ingin mengambil waktu Anda untuk mencoba menyelesaikan permasalahan ini, saya persilakan. Nah, silakan pause video ini
saya akan melanjutkan pembahasan untuk problem 1821 ini. Nah, untuk menyelesaikan problem dari problem OL 1821 ini ya, kita bisa menggunakan materi kuliah kita yang sebelumnya mengenai nilai efektivitas ya, dimana kita ingin mencari nilai E untuk kondisi reaksi kita. Jadi pertama kita mencari dulu nilai MT ya, menggunakan persamaan berikut ini ya, karena reaksinya itu ber-OD1, maka kita bisa menggunakan formulasi ini dan mendapatkan bahwa MT itu setara dengan dP per 6 dikali dengan akar 3 kali K dikali CAS per 2 dikali DE. Kita substitusi nilai MT ini ya, nilai dari K dan CAS dan DE serta DP, kita akan dapat nilai MT itu sama dengan 3,9. Nah, karena nilainya 3,9 ya, itu berada di antara 0,4 dan 4, kita mencari nilai E itu menggunakan formulasi tan hiperbola MT per MT, yang mana kalau kita cari nilainya, E itu akan setara dengan 0,26, yang berarti reaksi telah diperlambat sebesar 74% dari seharusnya. Selanjutnya kita akan melihat contoh lain dari permasalahan katalis berpori. Nah, di sini kita mengetahui bahwa pada keadaan bebas dari difusi pori, sebuah reaksi fase gas ber-OD1 itu berlangsung seperti dilaporkan ya, yaitu laju reaksi itu 10 negatif pangkat negatif 6 mol per cm kubik katalis second, dan laju ini diperoleh pada konsentrasi umpan 10 pangkat negatif 5 mol per cm kubik pada 1 atm dan 400 derajat celcius. Dan di sini kita ingin tahu, nah, agar tetap bebas dari hambatan difusi pori ya, berapa sih ukuran dari pelet katalis bola yang harus kita pakai. Nah, Anda boleh mempause video ini untuk mencari tahu dulu ya, ukuran katalis yang sesuai. Setelah itu saya akan membahasnya. Baik, saya akan membahas mengenai jawaban untuk problem ini, yaitu agar bebas difusi pori ya. Sebelumnya kita tahu bahwa lajunya ini ber-OD1 ya, dan untuk reaksi ber-OD1 dan katalis berpori berbentuk bola, diameter partikel itu harus lebih kecil sama dengan 2,4 dikali akar DE per K. Kita tinggal substitusi nilai DE dan nilai K, kita peroleh ya. Untuk nilai K itu kita hitung dari perbandingan lajunya dengan konsentrasi umpan ya. Jadi kita dapat tadi 0,1, kemudian kita bagi, kita dapat bahwa diameter partikel itu harus di bawah 0,24 cm ya, agar reaksinya bebas dari hambatan difusi pori. Nah, di sini kita akan melihat persoalan ya, atau problematika dari katalis berpori yang lain. Nah, di sini kita ada reaksi OD1 A menjadi B dilangsungkan menggunakan dua pelet yang berukuran berbeda. Nah, pelet ini dimasukkan ke dalam reaktor yang ranjang berputar ya, spinning basket reaktor, yang dioperasikan pada kecepatan yang cukup tinggi, kecepatan rotasi yang cukup tinggi, sehingga kita boleh mengabaikan hambatan transfer massa eksternalnya. Hasil dari kedua eksperimen ini dijalankan pada kondisi yang sama ya, diberikan dalam tabel berikut ini. Jadi run 1 yang terukur itu kecepatan reaksinya 3, sedangkan run 2 itu 15. Nah, untuk radius peletnya yang satu ini 0,01 dan satu lagi 0,001. Nah, jadi untuk problematika ini ya,
kita sebenarnya ujung-ujungnya kita ingin tahu ukuran pelet yang diperlukan agar bebas dari hambatan difusi pori. Nah, tapi untuk mencari ini ya, kita bisa mencari terlebih dahulu modulus steel dan faktor keefektifan dari masing-masing pelet. Oke, Anda boleh pause video ini untuk mencoba menyelesaikan problematika ini sebelum saya membahas mengenai solusinya. Baik, saya akan membahas mengenai solusi dari problematika ini. Kita tahu bahwa laju yang diamati itu setara dengan laju ya, bebas dari hambatan difusi pori dikali dengan faktor keefektifan E. Perbandingan kedua laju itu menghasilkan perbandingan sebagai berikut. 1 dibagi E2 itu sama dengan 3/15 sama dengan 0,2. Nah, perhatikan ya, ketika kita bandingkan radiusnya itu sebenarnya perbandingannya di nilainya 10 ya. Jadi modulus steelnya itu berbeda sebesar 10. Nah, karena perbandingan E-nya itu ya 0,2 itu nggak setara dengan kebalikan dari perbandingan radiusnya. Ini kan 10 ya, kebalikannya 0,1. Berarti yang kedua reaksi ini ya tidak berada sama-sama di rejim ini ya, difusi kuat ataupun rejim bebas hambatan difusi ya. Kalau dia keduanya berada di rejim bebas hambatan difusi, harusnya nilainya 1. Nah, berarti mungkin salah satunya berada di wilayah abu-abu ya, antara modulus steel 0,4 dan modulus steel 4. Nah, sehingga untuk mencari perbandingan faktor keefektifannya, kita menggunakan formulasi berikut ini. Ya, MT2 E1 per E2 itu sama dengan MT2 per MT1 ya, dikali tan hiperbola MT1 per tan hiperbola MT2. Ya, ini kita peroleh dari formulasi E itu sama dengan tan hiperbola MT1 per MT1. Nah, kita ambil modulus steelnya menggunakan rumusan ini ya. Pada kondisi identik ya, seluruh suku dalam fungsi modulus steel ini itu saling menghilangkan karena nilainya sama ya. K, CAS, dan DN ini nilainya sama. Yang berbeda itu adalah L. Sehingga perbandingan modulus steel 1 per modulus steel 2 itu sama dengan perbandingan dari dimensi katalisnya, yaitu R1 per R2 sama dengan 10. Nah, selanjutnya kita kombinasikan kedua persamaan tadi, E1 dan E2 dengan perbandingan MT-nya. Kita dapat persamaan berikut ini. 2 kali tan hiperbola MT2 itu sama dengan tan hiperbola dari 10 kali MT2. Nah, untuk menyelesaikan ini kita bisa melakukannya secara numerik ya, atau menggunakan Excel. Kita akan memperoleh bahwa penyelesaian untuk persamaan di atas ini itu menghasilkan ya MT2 sama dengan 0,55. Nah, dengan diketahuinya nilai MT2, kita bisa mencari nilai MT1. Tadi nilai MT1 itu 10 kali dari MT2. Jadi kita bisa mencari MT1 dan MT2 ya, masing-masing 0,55 dan 5,5. Untuk nilai E kita bisa kembalikan MT ini ke dalam rumusnya, yaitu E itu sama dengan tan hiperbola MT tan 0,55 dibagi 0,55. Nah, kita peroleh ya nilai E itu sama dengan 0,91 untuk ukuran pertama dan nilai E 0,182 untuk nilai yang kedua. Nah, kemudian karena kita udah mengetahui nilai MT ya, kita bisa menggunakan perbandingan lagi ya, kali ini untuk mengetahui dimensi partikel katalis yang seharusnya kita pakai. Nah, yang diinginkan adalah pada MT 0,4. Kita tinggal pakai perbandingan ini. Nah, agar bebas difusi pori ya, MT yang diinginkan dibagi dengan MT2 itu harus sama dengan radius yang diinginkan per radius 2. Ya, ini perbandingan MT ya, menggunakan perbandingan MT. Nah, tadi kita tinggal membalikkan persamaannya, jadi RD itu sama dengan ini,
Kemudian yang diinginkan tadi 0,4, yang kita pakai sebagai rujukan 0,55. Kita kali dengan 0,001, dapatlah ternyata radius pelet itu harus di bawah 0,72 mm. Oke, jawaban yang saya lampirkan di sini yaitu agak berbeda dengan versi dari buku Vogler ya. Karena memang definisi modulus steel yang dipakai di buku itu agak berbeda. Untuk mendapatkan nilai jawaban yang sama, nilai MTD yang digunakan itu harus 0,3. Nah, di sini saya akan membahas lagi problematika yang agak berbeda dengan sebelumnya ya. Kalau sebelumnya itu kita dihadapkan dengan problematika memilih ukuran katalis yang tepat. Ya, di sini kita justru kita ingin tahu ya, apakah reaksi yang kita langsungkan itu sudah bebas atau belum dari resistansi pori ya. Nah, jadi di sini ya, konstanta laju untuk reaksi OD1 cracking cumin menggunakan katalis alumina silikat ya, terukur pada 0,8 cm3 per second gram katalis dalam suatu reaktor laboratorium ya. Reaksinya sebagai berikut ini. Nah, di sini kita ingin tahu apakah laju konstanta laju yang kita amati ini, yang terukur ini, itu merupakan konstanta yang sebenarnya ataukah sebenarnya ada ini ya, pengaruh dari difusi pori sehingga dia menurun ya. Nah, diketahui di sini datanya radius partikel atau peletnya itu 0,25, densitasnya 1,2 gram katalis ya per cm3, dan difusivitas efektif itu 1 kali 10⁻³ cm² per second. Nah, mungkin Anda ingin mencoba menyelesaikan problematika ini dulu sebelum saya membahas. Silakan di pause video ini. Baik, saya akan membahas mengenai solusi untuk permasalahan ini ya. Jadi untuk solusi ini kita boleh coba try error. Pertama, kita asumsikan dulu ya bahwa reaksi ini berlangsung pada rejim bebas difusi. Jadi ini yang paling mudah. Jadi K yang terobservasi itu sama dengan K. Kita coba mencari nilai modulus steel yang menggunakan data yang ada. Ternyata modulus steel kita itu di 2,6, yang berarti dia sudah berada di atas 0,4 ya. Maka asumsi kita itu salah. Nah, untuk mencari nilai modulus steel kita harus menggunakan K yang sebenarnya. Jadi kita input data yang ada kecuali untuk nilai K. Kita dapat bahwa modulus steel itu sama dengan 2,9 kali akar dari K yang sebenarnya. Nah, kemudian kita tahu bahwa laju yang terobservasi itu sama dengan K observasi dikali CA sama dengan min RA dikali E. Berarti ya, 0,8 yang kita amati itu sama dengan K dikali E, bukan K yang sebenarnya. Nah, untuk mencari nilai E ya, kita bisa menggunakan formulasi kita yang barusan kita bahas, yaitu tan hiperbola kali MT ya, dimana MT nya ini 2,9 akar dari K kemudian dibagi dengan MT. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini kita harus menggunakan kita boleh menggunakan Excel ya, atau programming yang lain, dan kita akan memperoleh nilai K ya untuk persamaan di atas ini adalah 5,33.